Selamat pagi kepada semua pendoa pagi hari ini yang hadir. Ada sedikit firman yang akan kita dengar, bagikan sebelum kita berdoa. Pada waktu kita berdoa itu kita menyampaikan sesuatu pada Tuhan. Yang kita minta itu keinginan atau kebutuhan. Lalu pertanyaannya apa bedanya keinginan dan kebutuhan itu ya? Mari kita simak sedikit. Mungkin bisa menambah pengetahuan kita lebih dalam. Saudaraku, pagi hari ini kita akan dengar firman Tuhan tentang keinginan. Ternyata waktu saya pelajari secara psikologi, saya cari-cari itu ternyata ada namanya keinginan, ada kebutuhan. Ternyata ini dua hal yang sangat berbeda. Tapi kalau sepintas kelihatannya sama, ternyata tidak. Kalau kebutuhan itu katanya bersifat objektif atau mutlak. Dia adalah berupa kebutuhan dasar untuk hidup yang harus dipenuhi. Jadi itu namanya kebutuhan. Misalnya makanan, minuman, kita sangat butuhkan. Kalau tidak kita bisa mati. Lalu keamanan, pakaian, juga rumah tempat tinggal kita, tempat kos, tempat kita berteduh. Jadi kebutuhan ini muncul karena manusia memiliki naluri untuk bertahan hidup. Jadi sangat diperlukan hal ini sebagai sesuatu yang dasar yang harus dipenuhi. Kebutuhan itu bersifat mengikat dan harus dipenuhi. Semoga bisa paham ya. Lalu ada namanya keinginan. Dia bersifat subjektif, artinya kebutuhan karena pilihan atau tidak mutlak dibutuhkan. Dia mau ada, mau tidak, nggak mengganggu, nggak kita terus mati gitu atau bagaimana gitu ya. Jadi keinginan ini bersifat tidak mengikat. Jadi tidak harus dipenuhi. Kalau ada ya bisa, kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Jadi keberlangsungan hidup nggak akan keganggu selama kebutuhan ini dipenuhi. Tetap terpenuhi kebutuhan yang dasar tadi ya. Jadi kalau kebutuhan itu dikembangkan, maka ia akan menjadi keinginan. Artinya keinginan itu akan bersifat sesuatu gitu ya. Misalnya kita ingin punya kebutuhan makan, tetapi kalau dia dikembangkan dia akan bisa bersifat keinginan. Ya, saya ingin makan yang enak di restoran yang bagus dan mahal misalnya. Padahal itu tidak harus selalu dipenuhi. Bisa makan di yang sederhana, misalnya di warung, di Mang Ujang misalnya. Karena ada uang lebih, maka kita pergi ke nasi padang misalnya. Tapi kita nggak makan nasi padang pun nggak jadi masalah gitu. Itu namanya keinginan. Di firman Tuhan ada jelas sekali tentang keinginan ini, dan kita harus berhati-hati. Tingkatan keinginan ini kalau nggak hati-hati berbahaya sekali gitu ya. Daging kita, dosa kita bisa muncul gitu. Yakobus 4 ayat 2 dan 3 berkata gini, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsu. Jadi di sini hubungan keinginan itu tingkatan yang bisa mempengaruhi emosi kita.
bisa mempengaruhi sesuatu hubungan kita dengan Tuhan dan sesama. Karena menginginkan sesuatu, karena melihat saudaranya lebih maju, dia jadi punya sesuatu yang daging sifatnya. Ya. Karena iri hati, jadi bertengkarlah sama orang lain misalnya. Di sini jelas sekali bahwa hati-hati dengan keinginan. Dia bisa mendrive atau bisa mendrive itu menggerakkan kita sesuatu yang jahat. Di sini kita lihat bisa membunuh, iri hati, karena nggak mencapai tujuannya. Jadi apa? Bertengkarlah kita sama saudara kita atau orang lain. Kita berdoa udah kusuk, minta apa aja, tapi Tuhan tidak kasih. Karena apa? Untuk menghabiskan hawa nafsu kita. Hari ini kita sedang berdoa. Pertanyaannya, apakah yang sedang kita minta keinginan atau kebutuhan? Kita ingin minta pada Tuhan supaya negeri ini begitu. Apakah itu keinginan atau kebutuhan? Kita bisa jawab sini. Jadi saudaraku, tadi kebutuhan itu bisa meningkat menjadi keinginan. Jadi saudara, keinginan itu akan berubah, ya saudara, menjadi tuntutan dan minta dipenuhi. Jadi kalau dagingnya nggak kuat, dia ingin dipenuhi. Saya ingin motor, karena kalau ke gereja nggak nyaman. Nanti udah punya motor, ingin mobil, karena naik motor panas, misalnya. Padahal itu tidak sesuatu yang harus dipenuhi. Naik motor pun, naik sepeda pun, atau naik angkot pun bisa, selama kita bisa lakukan. Jadi jangan tuntutan itu menjadikan kita sesuatu yang membuat kita tidak bisa tanpa itu. Itu namanya keinginan. Dan kita tidak dapat memaksa Tuhan untuk memenuhi tuntutan ini. Kadangkala kita harus hati-hati dengan perkataan kita. Kita mengatakan Tuhan tidak memenuhi permintaanku, alias kecewa dengan Tuhan. Wah, Tuhan tidak memberi saya, terus kecewa gitu ya. Kita boleh punya keinginan, gak berdosa punya keinginan itu, tetapi hidup kita jangan dikendalikan oleh keinginan itu. Kita lah yang mengendalikan kebutuhan itu, keinginan itu. Allah itu setia pada janjinya, tapi belum tentu keinginan kita sesuai dengan kehendaknya. Permasalahannya di situ tentang keinginan kita. Kita ingin memuaskan hawa nafsu kita, kata firman Tuhan tadi ya, sehingga tidak sama dengan kehendak Tuhan. Ada nasihat Tuhan pagi hari ini buat kita semua. Di Amsal 25 ayat 28 katanya, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Berhati-hatilah dengan keinginan yang menggebu-gebu, karena kalau tidak dapat dikendalikan, akan menghasilkan sesuatu yang tidak baik bagi kita. Nasihat Paulus kepada Timotius, seorang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Di sini bicara tentang kesederhanaan. Firman Tuhan pernah dibagikan tentang kesederhanaan beberapa hari yang lalu. Jadi ayat 9, 1 Timotius 6 ayat 9 berkata gini, tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ini ada korelasinya dengan Amsal 25 ayat 28. Jadi berhati-hatilah dengan keinginan-keinginan yang ada di dalam diri kita. Hari ini kita datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, menyampaikan apa yang ada di pikiran kita untuk keperluan kita, untuk negara kita, untuk jemaat Tuhan, untuk semuanya. Kita boleh meminta kepada Tuhan. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, Allah itu setia dengan janjinya.
dia akan dia akan memberikan kepada kita. Mari kita siapkan hati kita, kita datang kepada Tuhan.